Ini bukan hutang saya, Gus, ini hutang orang tua saya. Ini bukan hutang saya, Gus, ini utang istri saya, utang suami saya. Berarti Anda masih menyalahkan eksternal. Dan ini belum masuk kategori menerima. Kalau Anda nggak nerima, problem itu akan terus berlangsung. Bukan ancaman dari saya, karena memang hukum alamnya begitu. Cause and effect. Sebab akibat. Jadi, kenapa doa selama ini kalau kita bicara tentang uang itu agak sulit dikabulkan? Bersyukur itu bukan berarti kita memanipulasi yang buruk, terus kita katakan baik. Nggak gitu. Anda mau kemanapun belajar, pintu utamanya yang memperbaiki diri. Dan cara memperbaiki diri itu bukan problemnya yang kita perbaiki. Karena problem itu mau sampai kapanpun tetap ada, tetap datang. Tetap kita akan bertemu dengan yang namanya masalah karena masih hidup. Kalau mau lepas dari masalah, mati jawabannya. Nggak usah terlalu serius dengan masalah itu. Walaupun saya tahu ini tidak mudah. Nggak semudah bacot lu, Gus. Iya, saya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Duh, enak banget ini cuaca ini. Batu baru aja hujan saat video ini dibuat. Udaranya jadi enak banget. Tapi saya sedang diminta untuk melakukan sesuatu yang saya harus terima itu. Anak saya sakit. Saya lanjutkan karena ini video sebelumnya. Setelah video ini dibuat, satu video yang pertama, anak saya ngabarin WA dia. Bi, Kafa udah baikan. Udah nggak muntah dan mau makan. Membantu orang seketika Allah berikan solusi, Allah berikan jawaban dari doa saya. Dan saya menerima semuanya. Karena ini bagian dari lika-liku perjalanan kehidupan. Saya ingin menepati janji saya. Di video sebelumnya, saya akan menyelesaikan teknik spiritual, teknik jalur langit. Bagaimana caranya melunasi utang. Jalur langit, jadi berhentikan logikanya ya. Karena ini janji, al-wa'du dainun. Tining janji panika otang. Al-wa'du dainun, karena janji itu adalah hutang. Kalau yang barusan itu bahasa Madura ya. Saya ngajak Anda bercanda dulu. Yang punya hutang senyum dulu. Kasih senyum yuk. Karena makin banyak Anda senyum atau masalah Anda senyumin, itu artinya ibarat 100% problem Anda tentang hutang, Anda sudah mengikisnya pelan-pelan jadi 90-80. Makanya senyumin masalah. Nggak usah terlalu serius dengan masalah itu. Walaupun saya tahu ini tidak mudah. Nggak semudah bacot lu, Gus. Iya, saya paham. Paham saya. Nah, saya mau nempatin janji nih. Al-wa'du dainun, tining janji panika otang. Bahwa janji itu adalah hutang. Ya, lanjut ya. Kemarin ada beberapa poin. Yang pertama, tobat dibagi 3. Setelah itu berdamai dengan perasaan yang muncul. Itu penting banget. Anda mau kemanapun belajar, pintu utamanya yang memperbaiki diri. Dan cara memperbaiki diri itu bukan problemnya yang kita perbaiki. Karena problem itu mau sampai kapanpun tetap ada, tetap datang. Tetap kita akan bertemu dengan yang namanya masalah karena masih hidup. Kalau mau lepas dari masalah, mati jawabannya. Kan nggak ada yang mau mati. Nggak ada yang mau mati. Yang bilang saya sudah siap mati bohong gitu. Gitu ya. Nah, perbaiki diri, sudah perbaiki diri, barulah yang ketiga, di mana videonya atau pembahasan terakhirnya di video sebelumnya adalah memperbaiki prinsip terhadap uang atau penilaian terhadap uang yang akan mempengaruhi bagaimana finansial Anda ke depannya. Selesaikan sampai di situ. Sebenarnya 2 video juga nggak akan selesai. Hutang ini panjang ceritanya, tapi saya mencoba untuk mengemasnya. Tapi kalau Anda sudah ngikutin saya mungkin barangkali 3 bulan, Anda sudah dapat poinnya magnet uang itu seperti apa harusnya ya. Nah, sekarang poin berikutnya apa? Poin keempat. Sedekah. Kita nggak bisa ingin rezeki banyak, ingin finansial kita meningkat, tapi dengan cara pelit. Nggak bisa. Wallahi demi Allah. Tidak bisa. Jadi tetap. Karena apa? Ini sifat Allah. Ya Rozak, Sang Maha Pemberi Rezeki. Maka kita juga punya sebenarnya sifat itu. Jadi kita harus bisa ketika Allah berikan rezeki berapapun itu, ya kita harus bisa mengalokasikannya. Karena sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain. Kalau sudah bicara hak orang lain berarti punya orang lain. Bukan 100% punya kita. Nah, kalau kita tidak keluarkan, artinya kita mengambil hak orang lain. Yang berapa itu, Gus? Yang 2,5% itu loh.
Dan boleh jadi kita coba bukan berburuk sangka ya, coba kita analisa. Jangan-jangan problem hutangmu hari ini yang tak kunjung selesai disebabkan oleh 2,5% yang kita lalaikan selama ini, itu akhirnya jadi hutang. Paham sampai di sini ya? Nah, mau tahu detailnya sedekah itu seperti apa? 1, 2, 3 video sebelum ini. Atau 2 video kalau nggak salah sebelum ini. Detail banget tentang sedekah. 2 apa 3? Den? Buat hari ini berarti 1 video sebelum ini. Belum 2 ini. 2 video sebelum ini tepatnya. Nggak usah dipotong, nggak apa-apa Den. 2 video sebelum ini tuh detail banget, khusus ngebahas tentang sedekah. Nah, disayang-sayang nih udah gratis di YouTube. Ayo tonton baik-baik, tonton berulang. Saya kalau belajar dari konten kreator lainnya yang membahas tentang ilmu pengembangan diri, saya nonton juga loh. Saya nonton itu nggak bisa 1 kali. Yang durasinya 10 sampai 20 menit itu saya ulang sampai 10 kali. Sampai saya dapat poinnya, bahkan kadang saya catat. Nah gitu ya. Jadi tonton berulang bab sedekah itu, nanti Anda akan paham. Nah, karena saya nggak bisa panjang-panjang di bab sedekah, kalau terlalu panjang nanti Anda bosan lagi di video ini. Jadi saya mau lompat ke pembahasan berikutnya. Apa itu? Bersyukur. Gini. Saya pernah sampaikan bahwa baik dan buruknya keadaan seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mindsetnya bagaimana terhadap rezeki. Yang kedua, syukurnya bagaimana dalam kesehariannya. Kemudian sedekahnya bagaimana. Nah, sekarang saya mau bahas tentang syukurnya. Bersyukur itu bukan berarti kita memanipulasi yang buruk terus kita katakan baik. Enggak gitu. Kalau Anda dapat kebaikan, standar kebaikan Anda tahu ya. Bersyukur dengan cara say thank you, alhamdulillah. Ya berterima kasih lah. Tapi bagaimana kalau misalkan kita dapat sebuah kesialan, hal yang tidak mengenakan bagi kita. Kalau disuruh berterima kasih kan rasanya palsu banget ya. Jadi cara bersyukurnya ketika punya masalah atau dapat masalah adalah dengan menerima problem tersebut. Nah sebenarnya ini ada hubungannya dengan poin kedua di video sebelumnya. Yaitu bagaimana kita bisa menerima bukan problemnya tapi rasanya. Menerima keadaannya. Keadaan Anda hari ini yang sedang sempit karena sebab hutang, nah itu diterima dulu. Biasanya efek ini tandanya ya, atau indikatornya orang itu sudah menerima, tidak lagi melabel diri yang paling hancur, yang gagal, tapi juga tidak menyalahkan orang lain. Nah indikatornya cuma 2 itu. Kalau masih ada Anda berpikir bahwa ini sebab dari dogma orang tua lah, atau mungkin karena ini bukan hutang saya Gus, ini hutang orang tua saya, ini bukan hutang saya Gus, ini utang istri saya, utang suami saya, berarti Anda masih menyalahkan eksternal dan ini belum masuk kategori menerima. Kalau Anda nggak nerima, problem itu akan terus berlangsung. Bukan ancaman dari saya, karena memang hukum alamnya begitu, cause and effect, sebab akibat. Even Anda berpikir A, Anda punya kesimpulan A, Anda punya prinsip A, Anda punya belief A, maka yang akan terjadi juga A. Terus berkelanjutan seperti itu. Ada sebuah siklus pengulangan. Ya konsekuensi yang namanya orang hidup memang begitu. Kalau nggak dikasih aturan oleh Allah, kita sembarangan nanti. Jadi kalau ada masalah, terima masalahnya, terima keadaannya, terima perasaannya. Yang terakhir, kemarin saya sudah sampaikan bagaimana cara Anda menilai uang. Nah sekarang bagaimana caranya manifestasi uang. Siapin uang yang Anda punya aja. Lakukan ini setiap malam. Jadi kesannya kayak Anda punya ritual khusus gitu loh ya. Taruh di meja Anda, bicara pada uang tersebut. Bicaranya tuh begini. Pertama Anda lihat baik-baik. Itu uang sebenarnya tidak merubah Anda. Uang itu hadir karena diri kita. Uang pergi dari kita itu juga karena diri kita. Jadi dengan keberadaan uang yang sedang Anda gunakan untuk ritual khusus ini, yang saya sampaikan ini, tujuannya adalah bagaimana Anda bisa memperbaiki hubungan Anda dengan uang. Dan Anda harus tahu persis berapa sih angka yang Anda inginkan. Misal, hutang Anda 100 juta, misal contoh ya. Maka manifestasinya adalah 200 sampai 300 juta. Bisa, harus bisa. Nggak ada pilihan di sini. Bagi jalur langit tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja terjadi. Nah, setelah di poin tersebut, setelah Anda sudah baik hubungannya dengan uang, kemudian Anda sudah manifestasi, sudah tahu angkanya berapa, maka yang berikutnya adalah Anda harus punya tujuan khusus. Kalau Anda punya uang 100, 200, 300 juta itu Anda mau ngapain? Yang pertama bayar hutang, iya. Yang kedua, mungkin dengan adanya uang itu harus punya tujuan sosial. Jadi tujuannya bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Tujuan sosialnya adalah seperti ini ya, seperti nadar. Nadar itu ampuh banget loh.
Tapi Anda lupa kan tentang nadar itu. Padahal nadar itu pasti Allah kabulkan. Tergantung seberapa jauh serius Anda. Tergantung seberapa seriusnya Anda terhadap nadarnya Anda. Tergantung seberapa yakinnya bahwa Anda bisa menepati nadar Anda. Ini janji. Jadi kita minta duluan ke Allah. Ya, meminta duluan. Sehingga nanti kalau sudah dapat, Anda akan melakukan sesuatu yang sifatnya sosial. Nadarnya apa? Sosial loh sekali lagi ya. Jadi bukan untuk diri Anda. Sosial misalkan karena manifestasinya lebih ya Anda akan umrohin siapa gitu. Atau Anda akan membeli sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Atau Anda akan ajak anak istri Anda ke suatu tempat yang menjadi impian bersama. Sosial, yang sifatnya sosial. Jadi kenapa doa selama ini kalau kita bicara tentang uang itu agak sulit dikabulkan? Karena sepertinya doa Anda tentang uang itu hanya untuk diri Anda sendiri. Ingat ya, yang menjadi percepatan doa itu terkabul tidak hanya uang apapun itu, yaitu tujuannya. Anda harus punya atau memiliki tujuan mulia ketika Anda memiliki uang tersebut. Itu poinnya. Nah, ketika 6 poin ini Anda lakukan, kok 6 poin? Bukannya 3 poin? Iya, 3 poin di video ini, 3 poinnya di video sebelumnya. 6 poin ini perlu rutin Anda praktekkan. Bahkan sebenarnya, 1 bulan saja kalau Anda praktekkan, mungkin kalau lunas, bisa ya, bisa enggak ya. Tapi kalau perubahan finansial itu akan jelas tampak. Kalau sudah berubah finansialnya, keadaan finansialnya sudah membaik, maka 6 hal ini harus makin kuat Anda lakukan sebagai syarat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Cuacanya makin dingin dan cahayanya makin nggak bisa diajak kompromi kayaknya. Ya. Tapi yang penting materinya selesai, Anda bisa mempelajarinya. Dan jangan lupa teman-teman yang ingin bertemu dengan saya langsung, tentunya dengan konsep perubahan hati, perubahan pikiran bawah sadar, dengan tema-tema yang saya adakan. Ada temu jiwa, nongkrong bersama saya, ngopi bareng bersama saya. Ada juga ruang ngopi bersama saya yang sifatnya secara online. Ya, kok ngopi Gus? Ngolah pikiran, ngobrol pintar. Ya, sampai ketemu di event-event yang saya adakan. Dan kalau mau dapat video eksklusif dengan edukasi-edukasi yang cukup detail kemudian urut, silakan langsung klik join atau bergabung di channel ini untuk mendapatkan video khusus pelanggan yang tidak didapatkan oleh yang bukan berlangganan. Makasih. Assalamualaikum.